Saksikanlah. Maksud di sini kita akan mengadakan pertandingan adu pancong. Adam Ilham melawan Muhe. Kan ya namanya Muhe. Dengan berat badan berapa kilo, Dam? 76 kilo. Kamu? 74 kilo. Wah, Sama lah ya. sama lah. Sama bisa menang. Berat badan mana yang lebih 20 kilo dari dia. Oke, kita langsung mulai sekarang. Oke, silahkan. Saya kan tangan aing goblok. Oh gini ya? Ini cuma ngerokok nggak, Wen? Wasit goblok. Ini. Nah, stop. 1, 2, 3. Kalah aja goblok. Itu kan ada mikrotop. Wah. Mau digimikin juga susah, Dam. Pada kelihatan mana tidak ada tenaganya. Jadi cukup sekali lagi. Tahan kiri. Tidak apa? Mana? Dia kiri, mana kanan? Gimana nih? Oh iya, nggak bisa ya? Kiri kiri. Mereka tidak ya? Nah, berarti kilanya berdua nih. Oh dia kanan nanya nggak ada Ini siapa yang bilang siapa anjing? Cuma tahan. Oh, udah. Wasitnya kan goblok. Oke, 1, 2, 3. Enggak juga anjing. Aing mikir. Dia nggak pakai tenaga loh, Dam. Dia cuma diam doang. Ya teman nanti aku kalah. Penonton merasa kecewa. Jadi apa dia berarti? Dengar aja. Yang gitu. Nah, lihat mukanya. Nah, ada kenapa suka aing si Bar siapa sih? Aing lupa namanya siapa. Bro panas sebenernya. Iya, Bang. Aing udah awalin win bracket aing bawaan juga. Enggak, kita enggak salah kenapa? Kenapa? Tanya dong, jadi biar langsung kelihatan gitu oh si Adam. Kenapa kan? Ya bisa ngalahin badan dia. Tapi kan kelihatan tebal karena jaket. Untuk pengen. Buka aja. Kan pasti kelihatan sama penonton. Ini kelihatan tuh, lihat dari ininya juga. Balonnya. Ini super size. Apa kabar teman-teman nasi semua? Semuanya guys. Opening yang tidak disangka-sangka. Iya dong. Nah kembali lagi bersama saya dan Adam dan juga Farid. Nah kali ini kita akan mendatangkan. Kalau kali ini kita akan mendatangkan emang udah datang. Udah datang. Emang tidak mempersiapkan gimmick. Tadi mau bikinin gimmick, cuman tadi itu beneran mikir saya susah. Udahlah. Nah, kenapa susah? Enggak, maksudnya bukan gimmick yang tiba-tiba datang gitu. Enggak. Apa? Ada gimmick lain tadi. Oh. Cuman itu mikir aja. Ya. Apa deh? Enggak perencanaannya apa deh? Adu panco. Anjing. Nanti kita bikin segmen khusus buat adu panco. Kalau kalian suka dan kalian tebak di segmen ini siapa yang menang. Yang menang dapat link aja dari Aing di November ini. Betul apa? Dapat saldo link aja dari itu. Itu ya gitu orangnya. Adam atau dia yang menang. Oke. Lanjut ke ini siapa nih orang? Kenapa sih orang? Perkenalkan dulu lah. Yang mana siapa Pak? Ini kenapa Anda mau menang apa sama Aing? Jadi gini. Oke. Yang mana siapa? Nama sih aslinya Muhardi Putra Nagara ya, tapi biasa dipanggil Muhe kalau nggak Ato kalau misalkan waktu SMP tuh. Ato Mini dan Aing nggak tahu kenapa panggil Ato Mini. Kenapa ya? Nah, ada di Kemarin bilang duluan Muhe. Siapa kan tadi nama? Muhe Muhardi Putra Nagara. Satunya dari Ini lu bilang Ato. Nah kenapa sih ya? Dari kemarin Aing yang salah tuh emang salah gitu. Emang enggak, emang ini aja, emang beneran begitu. apa ya? Bantuan Kita mirip. telepon yang lain dulu kita. Boleh. Dan ini mirip Ato, Bik. Masih kecil jadi Ato Mini. Sedangkan Aing nggak tahu itu apa, Ato Dalang atau apa. Oh iya atau mini. Nah dia tuh dulu mini. Terus atau siapa? Iya, Ato siapa? Atau ini siapa ya? Ini nggak salah kan? Salah karena udah Kredibel. tua. Nah Muhardi Putra Nagara dipanggil Muhe atau sekarang. Nah teman-teman ini orang lagi fokus banget masalah sebenarnya Masalah hidup sehat. hidup sehat. Jadi Ada sedang memperbaiki pola hidup sehat. betul karena memang mengingat umur udah mau setengah abad, seperempat abad berarti. Lu berapa ya? Masih jauh sih ke setengah abad banget. Gak usah terlalu jauh setengah abad.
tadi orang lagi fokus ke kesehatan. Hmm. Nah, orang tuh mengundang Hardi ini karena menurut orang teman-teman nasi kalau nanti Aing coba cari dokumentasi orang ini tuh anjing, tai anjing, kecil banget, badan kecil. Umur berapa sih? Terakhir kecil mana ingat nggak? Aing Bukan kecil gini ya, anjing. bukan segini ya. 2019 sih. Itu yang kecelakaan itu loh. 2019. Oh, kita nggak bahas itu ya? Aing udah bahas. Enggak, itu nggak apa-apa, tapi jangan yang Iya. anjing. Ya udah, ya udah. Ya itu pokoknya terakhir kecil 2019. Ya, Berapa kilo? 2020 lah. Nah, ya berapa? Awal-awal itu enggak, dari kecelakaan tuh 48 kilo. Gitu banget. Anda 48 kilo. Kecil banget. 48. Ini nggak boleh makan. Oh iya, emang iya kecelakaannya memang. Emang Kecelakaan di rahang. Jadi rahangnya belah dua gitu. Itu jadi mengharusin kayak ini dia di pen. Jadi si mulut tuh nggak boleh banget gitu. Masih di pen sekarang. Masih nggak dilepas. Tapi memang nggak bisa kayak Bisa. Tapi gimana ciuman? nggak masalah. Bisa. Makan aja bisa. Itu bisa. Nah, Jadi intinya nggak boleh ngatuk mulut lah waktu kalau kecelakaan tuh. Karena patah. Patah ngebelah dua, bro. Jadi Apa sih mas kecelakaan apa sih? bapak kan main GTA nggak? GTA San Andreas karena front flip tau? ke depan Ke depan. sepeda. Oh mereka Kayak yang motor. mereka yang nabrak ini ya, nabrak motor trotoar ya. Oh iya nabrak trotoar. Saya lupa, itu udah sakit-sakit. Iya nggak ingat baru ingat wajar. Ini bakal kenapa Aing pakai baju ini karena Aing mau mengalahkan dia ya. Niatnya gitu, ini biar kelihatan gede gitu. Ini panas anjing, ikut lah pokoknya. Makanya nggak usah maksain. Lanjut tadi gimana? 48 kilo dari 2019 sekarang 2024 5 tahun. Nah awalnya itu mana lihat badan mana jijik kah? Apa yang nge-trigger mana nge-body bulking ya gini gitu maksudnya? Lebih ini agak cringe sih, jujur sih agak cringe. Alasannya dulu waktu 2019 tuh sempat punya enggak deh. Covid kan 2019 ya? Akhir. 2019 akhir. Emang iya ya? Iya. Aing kecelakaan kapan? Aing tuh kecelakaan tuh 2019 Februari tanggal 8. Itu ingat. Akhir tahun Covid. Akhirnya kopi. Oh, pokoknya tapi belum lockdown kan itu tuh Belum. belum. Nah, pokoknya bulan Agustus atau Juli, gua tuh pernah pacaran sama cewek. Pacaran sama cewek, mantan kan pacaran itu. Mantan, lihat anjing. Enggak, Keren mantan. bro. Menyesal. Jadi jadi kan ngerasa kayak out of place lah. Kayak ini emang agak turunan Jepang lah si Ceweknya. Asli Jepang. Jepang Korea aku lupa ya. Iya, sial. Asia gitu. Tapi tiung dong. Ya, tapi ngerasa kayak nggak bisa nge-securein cewek sendiri gitu. Oh, ngerti. Pernah nggak sih kayak ngerasa anjing kalau misalnya terjadi sesuatu di jalan, emang keberanian punya gitu ya, keberanian punya buat katakan buat berantem tuh punya. Tapi kalau misalkan fisik nggak memadai, ini bukan anime bos. Oh. Ini bukan one touch man gitu. Iya, makanya jadi Cing, kok tahu anime aja mau bisa tanya Ini anjing. botak doang. habis. Nah terus Jadi, oke jadi awalnya orang ngerasa nggak bisa menjaga cewek gitu. iya, Dengan nggak keadaan kondisi tubuh yang Iya, kayak kalau gini dikit tuh udah gini. Jadi kan awalnya itu Iya, dari awalnya itu. Oke terus Jadi merasa kayak nggak bisa menjaga, nggak bisa melindung. Jadi kayak oke saat nge-gym. jadi bukan berarti karena pengen kelihatan keren atau misalkan punya kesehatan gitu enggak Enggak ada. sih, enggak sih. Oh oke buat Belum jauh secure mikir doang kesana. berarti keren banget.
manly banget. Alasannya Saya sangat pernah mikir kayak gitu. Bisa itu serius, makanya agak keren kalau diceritain. Nggak gini, Bangun. iya, apa cuma maksudnya kalau ada perjalanan apa sih skenario terburuk mana apa? Kayak begal. dibegal atau enggak di apa yang dibegal ya? Kayak diberhentiin sama orang deh. Ya jawab aja. Diberhentiin sama orang gitu. Apa yang diginiin ditarik? Oh, Bisa apa, Bos? oh itu skenario Giniin mana? aja. Ya aja duit. Itu pasti masalah duit. Harus kaya bos berarti. Nih, masa ini udah miskin, badan jelek. Gimana, Bos? Itu Udah miskin badan ringkih. nah, itu udah miskin. Bisa badan ringkih. diandalkan. Ekonomi nggak stabil. Oke. Nyari duit susah, badan dulu aja deh naikin. Oke. Nah, awalnya gimana maksudnya kan sekarang kan lagi musim nge-gym ya sekarang ya, kalau misalnya. Maksudnya Ya, lumayan lagi, hype-nya lagi rame lah. Tahun belakangan. Nah, orang pengen nanya sih sebenarnya karena orang lagi fokus kesehatan ya. Gosipnya tuh karena memang mending gedein dulu badan atau Atau dari langsung ikut gym. ya dari badan yang kecil. Tergantung sama kebutuhan masing-masing sih. Dari kayak mungkin dari badan itu Adam lebih ke skinny fat lah ya. Jadi dibilang kurus enggak, dibilang gendut banget enggak, tapi ini kan. Iya. Nah itu kan berarti permasalahannya tuh di Alkohol. itu bisa lemak di bagian perut kan. Nah kalau misalkan lemak itu tiap orang beda-beda. Fat distributionnya itu bisa ada yang ke leher, ada yang ke paha, ada yang ke tangan. Oh, setiap orang beda. Ada kalau cewek tuh kalau hoki tuh kesini. Loh, iya kalau cewek tuh yang hoki tuh kesini. Emang ini kan fat. Berarti kalau dia bakar lemak ini bisa kecil dong. Betul. Oh iya. Iya kan atlet olahraga gitu kecil kan. Iya, kelihatan jalan gitu. Asetnya tetap sama, pasti berkurang asetnya. Nah, mana dari kurus berarti? Gimana tuh? Yang pertama dilakuin naikin dulu berat Nah, itu. badan atau langsung ikut gym atau apa? Langsung Bagaimana? asalnya gitu dulu, latihan dulu di rumah. Apa yang mana lakukan? Push up, sit Hal up, simpel dulu. hal-hal simpel dulu. Itu pun kayak nggak ada ilmunya, ya udah lakuin dulu aja gitu. Udah gitu makin kesini udah mulai nggak kerasa nih tantangannya gitu. Push up, sit up ya. Nggak kerasa itu gara-gara emang variannya nggak tahu gimana rasanya biar itu tuh susah gitu. Jadi cuman regular push up, sit up, squat udah aja. Cuma itu doang. Tapi karena udah ngerasa kayak udah di rumah nggak ada yang bisa dicari lagi nih, nge-gym lah. Lanjutlah ke tempat gym. Berarti awalnya emang nggak nge-gym dulu, Nggak di nge-gym rumah dulu tempat aja. dulu. Oh ya, apa ya dulu? Gua tuh pernah mikir 2019 awal tuh buat nge-gym. Kecelakaan tuh sehari sebelum pengen masuk gym. Oh jadi sebelum kecelakaan tuh emang udah mikir mau nge-gym. Emang mau nge-gym, besoknya emang mau nge-gym hari Senin. Oh. Jadi kecelakaan di jalan. Nge-gymnya akhir tahun baru. Oh, karena recovery dulu ya. Recovery-nya lama banget tuh. 6 bulan masih. Ini bawah, ini tetap. Sama ini apa juga? Kayaknya trauma. Ada sih, cuman trauma kecil kayak ngelewat tempat tersebut kayak soal adegan gitu. Ini kalau misalkan ngelewat ke skenario yang sama aja, kayak lulusan ada apa trotoar di depan pembatas jalan, kayak suka pengen deg-degan gitu, kayak deg-degan. Oh betul setiap ada trotoar. Ya kalau dibanding iya bener ya bang, kalau bisa banget tuh jujur ya. Emang itu Tapi kemarin sampai blackout berarti. Pingsan nggak sih? pingsan itu pertama kalinya Pingsan lah. dalam hidup tuh pingsan, patah tulang itu kayak new experience gitu. Tanya tadi ke apa tadi? Ke gym. Gym. Mereka Kan gini asalnya di rumah, terus udah nggak ada tantangan kan. Lanjut ke gym. Lanjut ke gym. Pakai apa? Trainer dulu nggak? PT. Ya PT. awal-awal sih Personal trainer. Oh PT. PT. Apa tak? Oke lanjut. Lanjut ke air ya. Tapi udah umurnya sih, udah umurnya. Mana tidak bisa disangkal. Udah umurnya. Lanjut tadi apa?
Asal dulu tuh nge-gym. Asal nggak nge-gym tuh kebetulan ada di dekat rumah itu 100.000 sebulan. Itu tuh Bebas mau masuk ke bebas mau kemana aja. Tapi kayak gue bilang kayak minta diajarin dulu dong dikit-dikit. Yang penting alatnya tahu aja caranya gimana pakainya. Dilakuin aja itu. Hari pertama langsung kayak kerjain pull down, cable row, bench press yang kayak gitu lah gitu, hal-hal yang basicnya. Tapi sebadan-badan gitu, bagian ototnya, jadi otot dada, otot back, bahu, tangan, kaki, kerjain semua. Namanya juga pertama kali ya, lagi semangatnya kayak apalagi. Terus si orang yang ngejagain bilang, udah cukup dulu aja hari ini, pulang aja. Karena memang nggak boleh dipaksa. Ya, nggak boleh dipaksa. Nggak boleh. Apa? Alatnya apa? Kalau ngerasa badan apa gitu? Untuk apa nih? Misalkan kan ada kan seorang yang di story, aduh leg day ini anjing. Tapi emang sakit. Emang berat sih sebenarnya. Iya. Tapi maksudnya alarm sinyalnya untuk berhenti itu apa sih? Enggak sih, lebih ke enggak ada ya kalau gue rasa nggak ada. Tapi paling dari segi ini kemampuan tubuh masing-masing. Mungkin buat pemula kan nggak mungkin dong pemula tiba-tiba nge-gym sejam setengah 2 jam gitu. Pemula tuh emang nge-gym tuh bisa sampai 2 jam bagusnya. Mulai bagusnya sih maksimalnya lah. Banget. Nggak akan kerasa. Kalau misalkan udah biasa nge-gym, nge-gym tuh kayak main warnet lah. Nggak kerasa. Nah, ada main warnetnya ini. Tapi asli yang susah itu ntar bakal ngerasa nge-gym susah. Tapi dibalik itu yang lebih susah itu pola makannya. Gym itu kayak main. Oke, lanjut ke pola makan. Benar, berarti waktu pertama nge-gym tuh berat badan tuh masih segitu-gitu aja. Masih segitu-gitu aja. Tapi untuk awal nge-gym itu perubahannya benar-benar signifikan. Dari tahun pertama itu pasti naiknya kayak melonjak gitu. Tahun pertama. Bukan sehari pas nge-gym dong. Iya. Soalnya kan, waktu itu pernah juga nge-gym, cuma sakit-sakit doang, nggak dapat apa-apa. Iya, kalau misalkan putus nge-gym, mah iya sakitnya doang. Berarti konsistensi. Ya. Oke, terus lanjut. Pola makan. Oh enggak, ini dulu apa namanya tuh lupa ya anjing. Kenapa ikut-ikut? Apa sih lupa? Ya udah skip dulu aja, pola makan dulu deh. Pola makan gimana nih? Karena ini mana badan kecil ya, 48 kilo mulai bayangin. Maksudnya, mana angkat barbel 5 kilo, berarti kan udah hampir 1/4 badan mana dong maksudnya? Nggak bisa kuat segitu sih. Awal-awal tuh drill ringkih. Nanti Aing coba sertain videonya ada dari. Dia emang lihat orang lain pakai bar gitu begini ya. Beban 3 kilo. Gampang kayaknya nih. Dicobain. Nggak ngangkat, Bos. Gini terus. Berarti 6 kilo. 6 kilo. Nggak ngangkat. Bar yang kedua aja udah gini, udah goyang. Karena sekecil itu gitu. Oke. Berarti kan nggak mungkin jadi segede gini kalau misalkan pola makannya nggak diatur. Nah, lanjut ke pola makan. Ya kan. Kayak kalau pola makan tuh balik lagi gimana perorangannya, kebutuhannya apa. Ada yang buat turun berat badan atau mau naik berat badan. Ini kita bicara kalau tip kayak mana? Tip Spring. Harta bakti. Kalau misalkan ini tuh, kalau misalkan dari kurus ke gede gitu ya, itu ada namanya bulking. Nah, gimana? Bulking. Nah, tiap manusia itu kebutuhan kalorinya beda-beda. Kalori tau nggak? Kalori itu energi. Jadi energi yang kita butuhin itu berapa banyak nih sehari itu. Tiap orang tuh beda-beda takarannya, tergantung metabolisme tubuh, tergantung kesibukan, aktivitas sama olahraganya. Nah, tiap orang beda-beda. Misalkan ada nih kalori hariannya tuh kurang lebih 2.300. 2.300 kalori. 2.300 kalori. 2.300 kalori itu sama dengan makan mie 6 bungkus ya? 6 bungkus lah. Sehari. Enggak.
mau 6 bungkus. Iya 6 bungkus lah sehari gitu. Apa kita bawa dulu mie dulu? Iya coba bawa mie dulu. Enggak. 2.400 nih, 2.200 dibagi 350 berapa? Anjing berapa? Ya udah sekian lah, ini lah ya. 6 kan? Anjing masih pintar ya ngerti. Iya. 6 nih, harus 6. Nah, buat memenuhi kebutuhan tenaga harian Adam tuh 6 bungkus itu. sembarangan 6 bungkus, butuh 6 bungkus mie instan gitu. Mie instan ya? Iya, mie instan gitu. Oke. Mie instan. Nah, kalau misalkan makan di bawah kebutuhan itu, tubuh tuh tetap butuh yang namanya kayak tenaga buat menjalani aktivitas. Nah, tubuh tuh bakal pakai yang namanya simpanan energi. Nah, simpanan energi itu berupa lemak tiap orang tuh. Makanya kalau makan di bawah kebutuhan kalori harian, tubuh tuh bakal otomatis ngambil tenaga simpanan kita, lemak kita buat jadiin tenaga. Nah, makanya itu lama-lama fatnya bakal hilang. Kurang lebih seperti itu sih. Di-push secara paksa tuh di-push berarti. Aing sedang mencerna omongan mana sih sebenarnya? Karena Aing makan asal banget, Aing makan asal banget gitu. Ajar aja gitu. Oke, 2000. Kalau misalkan buat ngegedein badan, dinaikin. Jadi kalau kebutuhan dulu 200, lebihin 300. Dari dulu 500. Cukup itu nggak usah banyak-banyak. Jadi untuk naikin berat badan tuh naikin kalori. Jadi kalau ingin naikin berat badan, lebihi kalori hariannya. Kalau misalkan mau nurunin berat badan, kurangin kalori hariannya, asupan kalori hariannya. Kalau buat maintain ya udah sesuai aja. Naik dikit bawah dikit kalau apa nggak akan begitu ngaruh lah. Oke. Ini contoh real ya teman-teman, kalau kalian agak ngawang-ngawang bullshit gym bla. Ini contoh real bro, ini sumpah ini saya datangnya jauh-jauh dari nggak sih dekat sih. Nah, jauh lah. Ya oke jauh. Nah, mana yang melakukan gymnya saat itu sehari berapa jam sampai jadi kayak gini lah katakan? Gak sih, itu lanjut banget pertanyaannya. Paling gini deh, sehari tuh bisa makan waktu sejam sampai 2 jam. Tapi rata-rata mungkin sejam setengah gitu ya. Setiap hari? Enggak setiap hari sih. Kalau awal-awal paling bagusnya nge-gym, libur, nge-gym, libur, nge-gym, libur, sering aja. Pas waktu baik lagi sih sama kesibukan juga. Kalau misalkan emang kita sibuk gitu ya, dan bisa cuma 3 hari ya nggak apa-apa, masih fine aja. Nggak mau sih 7 hari full nge-gym. Pertanyaan lain lagi, apa sih steroid itu? Hah? Steroid itu? Steroid itu apa ya? Obat-obatan yang untuk menambah hormon energi atau enggak, hormon testosteron. Laki-laki tuh punya hormon testosteron yang lebih tinggi daripada perempuan. Makanya dari segi tulang, otot lebih cenderung kuat kan daripada cewek gitu. Jadi hormon testosteronnya dinaikin supaya kelihatan, supaya growth hormonnya bisa lebih bisa lebih bisa lebih ngembang lagi tuh ototnya gitu. Tapi tanpa obat itu Bisa, tapi nggak akan mungkin bisa ngalahin. Yang namanya steroid nggak mungkin bisa ngalahin. Makanya orang-orang legal nggak sih? Legal nggak sih? Disebut legal sih legal. Tergantung sih, kalau misalkan dipakai buat pribadi ya legal. Kalau buat tanding kayak powerlifting biasanya enggak sih. Efeknya misalkan apa sih bentuknya, kapsul gitu atau suntik? Macam-macam sih, ada obat oral, ada yang suntik. Enggak pakai enggak sih. Ini kalau misalkan pakai nggak bakal segini aja, ini aja turun 10 kilo aja. Nggak ada. Emang kalau pakai nah itu ya, itu kelihatannya lebih gede banget gitu. Gede banget. Nih, jadi tuh ada segitiganya nih, hidar gendut. Jadi segitiga nih kuat, kering berotot. Shape banget gitu lah, shape banget. Sama gendut. Nggak tahu sih apa? Bulky. Nah, orang itu cuma bisa bukan bulky. Gede tapi bulky lah gitu. Orang tuh cuma bisa milih 2 di antara 3 itu. Mau kering atau kuat, mau kering
tapi nggak kuat, atau mau bulky tapi kuat tapi nggak kering. Kalau misalkan udah kuat, udah kuat, udah kering, udah gede kelihatannya, nah itu pasti kemungkinan besar steroid. Saya yang gede-gede nggak mungkin kering, pasti basah. Maksudnya kering tuh kayak serat-serat otornya kelihatan banget gitu, nggak mungkin. Mungkin tapi perlu proses yang cukup lama mungkin ya, atau gimana? Chance-nya kecil banget lah. Itu tergantung genetik juga ya. Nah, orang mau nanya, dengan kesibukan orang, nge-gym tuh butuh berapa? Sebenarnya kalau orang melihat nge-gym ya, lebih ke kesehatan aja. Cocoknya buat para pekerja atau gimana tuh? Ya. Gimana? Proporsinya gimana? Gimana gitu? Ya tergantung program latihannya. Paling cepat juga 42 menit lah. Udah menit. 45. Tapi itu nggak berhenti. Pasti ada jedanya dong. Tiap sesi itu ada jedanya, kayak gerakan ini set pertama, ntar istirahat 2 menit atau 1 menit atau 2 menit lah. Ntar latihan lagi, istirahat lagi, latihan lagi, istirahat lagi gitu. Tapi nge-gym tuh ada program-programnya juga kan ya? Ada yang emang angkat beban, ada yang apa sih namanya tuh kardio, ya kan? Itu lebih ke jenisnya sih ya. Jenisnya. Ini mungkin ya salah satu, mungkin teman-teman juga ngerasain, orang ke tempat gym tuh malu sih. Jujur ya bang. Ya, itu malu nggak sih nanti? Padahal malu dan nggak tahu orang Mau ngapain? Nah iya, jadi kayak lihat barang-barang besi atau gimana gitu kayak Bingung ngapain gimana? nah itu ya. terus ngeliat cowok yang pakar banget ototnya tuh Minder. Akhirnya mau nanya, iya mau nanya kayak gimana gitu, takut ganggu. Nah, namanya gimana sih? Pertama itu gimana sih? Atau cuek aja? Enggak sih, awalnya juga kayak hampir nggak nge-gym sih. Di jalan tuh lah mikir, anjing nge-gym ya, tapi malu. Emang itu udah ya, ada itu ada. Karena ini cewek tadi ya? Enggak, kebetulan ada teman yang nge-gym juga, yang asal badannya kecil gitu. Nge-gym juga. Dia ngasih tahu kayak saran-sarannya, mungkin nggak tahu ya, dulu kan belum teredukasi lah katanya gitu, masih kurang ilmunya. Jadi ngeliat tuh kalau nge-gym tuh katanya harus makan telur mentah, harus makan daging berapa kilo, paku bahkan semen segala macam material di rumah tuh kan. Kayak anjing, kok nge-gym nyiksa banget orang. Nah iya kan, tapi sebenarnya tuh nggak seperti itu gitu. Nah tapi jelasin sama teman, kalau misalkan nge-gym mah datang dulu aja, yang penting datang ke tempat gym, latihan langsung gitu. Jangan nunggu moodnya, kalau nunggu moodnya nggak akan maju-maju. namanya pernah jadi apa tadi, PT Ya cabutan lah. ya, PT cabutan lah katakan ya. Seenggaknya mana punya knowledge itu dong untuk ngasih tahu orang. Paling susah cewek atau cowok sih? Cowok, cowok. karena egonya atau karena dia expect sebulan jadi. udah Sebulan ada jadi. harapan di situ. Iya. Sebulan jadi. Jadi ujung-ujungnya cuma 2 minggu nggak ngeliat hasil, Udah cabut. masa capek, banyak alasan lah intinya. Kayak sebenarnya banyak alasan pun nggak peduli ya. Sebagai orang tuh kayak itu kan buat diri sendiri, buat badan sendiri gitu. Kalau misalkan dia pengen latihan, pengen badannya bagus, sehat, ya latihan. Kalau misalkan pengen latihan badan bagus, pengen bagus badannya, pengen sehat, pengen latihan ya nggak bisa gitu. Bisa dijokiin masalahnya kan ya gitu kan. Nah tadi, tapi mana nggak fokus ke olahraga lain kah atau gimana? Enggak sih, cuma Gym itu. terus. Jadi hanya di gym aja. Iya, untuk saat ini. Mana kenapa nggak mau nge-gym? Dia tuh nggak mau pernah nge-gym. Orang lain masih ada nyobain aja nge-gym. Nggak tahu orang mau nge-gym, orang suka olahraga yang diem. Cobain dulu, happy gimana? Nge-gym tuh Coba lepas kita tahu. penat. Coba mana brainstorm dia. Nggak mau ini. Enggak susah sih. Kalau misalkan emang dirinya nggak mau dipaksa sama apapun, nggak akan bisa. Kecuali kalau dia punya kemauan tapi bingung mau ngapain, baru Bisa jadi. nggak bisa selalu. Orang nggak tahu, nggak suka diem aja.
Ya, olahraga yang coba diam. calisthenics. Itu apa? Apa itu? Calisthenics tuh yang olahraganya kan kalau nge-gym tuh buat apa sebutannya weightlifting tuh kan angkat beban nih. Juga yang calisthenics tuh fokusnya kayak apa ya sebutnya body weight training. Oh. Nah, body weight training tuh kayak pull up, Iya, push iya. up, Iya, iya. itu kan latihannya nggak diem gitu. Banyak gerakan nanti coba itu kalau nggak mau bosan ya. Nah, belum main belum. Cobain dulu Saya ya. kalau di tempat gym kayak belum bisa apa ya, belum bisa convert dengan orang-orang yang di sekitarnya gitu, dengan badan-badan yang gede gitu. Aing belum bisa. Mana merasa terintimidasi? Iya. Iya, pasti lewat berarti. Iya sih. Tapi ini orang-orang yang nge-gym itu nggak peduli, Sebenarnya memang kayak gitu kan. Nggak peduli. Sebenarnya cuek kan orang-orang. bahkan care gitu. Kalau misalkan kelihatan nih ini pemula Iya. lagi nyoba beban berat, mereka Jadi, bakal diam pasti dulu, dibantu. ngeliatin dulu dari jauh. Nah kalau justru kalau kayak gitu kayak sini ini nggak ikut aja. Nah, Sih, Kan enggak. kan tipis-tipis slightly doang, nggak kayak gitu anjing. Anjing serem banget tuh Kalau dia. misalkan orang lagi nyoba alat nih misalkan, terus ngeliat ke belakang ada orang yang kayak gini, Enggak. Ya ini. Ya pasti lihat tipis-tipis doang. Ini di ujung mata kenapa kalau. nggak gitu dan barbelnya balik? Anjing siapa? Tapi kayak enak seperti itu. Hmm. Kadang-kadang kayak lihat orang baru, anjir ini mau angkat beban berat nih, mau nge-squat beban berat, dilihatin dari jauh. Kalau misalkan pas turun, pas naik ke struggle, disemangatin justru, diteriakin kadang-kadang. Tapi ini pengen nanya, apa yang membuat kemana jadi konsisten dengan sampai sekarang? Kan itu cuma trigger awalnya Ini trigger awal, itu dulu pacaran cuma lebih gua anjing. Goblok anjing. Itu orang selingkuh, gue keselingkuh. Tahu sih anjing. Pokoknya intinya mah dia nemu cowok yang lebih lah. Oh, Semakin lah, ini kan asalnya nggak melindungi, terus cewek yang dilindunginya begitu kan? Ngerasa kayak berniat untuk revenge. enggak sih, enggak untuk revenge sih enggak. Mana anjing kalau langsung gue goblok. Anjing. Enggak sih, enggak. Tapi niatnya kayak emang anjing aing buktiin deh. Gue nggak revenge, emang buktiin aja. Aing tuh bisa gitu. Emang Nah itu tadi apa tadi? Apa yang membuat kalian harus konsisten? konsistennya itu. Apa Konsisten. Kan kalau misalkan ini kayak gini, Lihat hasilnya. Dari segi mobilitas, kalau dia Kan mana agak dulu kan gini gitu. eh, lebih apa postur tuh kayak kurus kering? bungkuk banget, kurus kering juga kan. Terus kayak 2 minggu awal ya badan jadi agak tegak lah. Ya orang-orang tuh bakal ngerasa kayak ya biasa aja kali badannya gitu, nggak usah ditegak-tegakin gitu, nggak usah. oh padahal karena sakit mungkin ya. Jadi kayak apa sih? Emang udah ke bawah aja. Emang udah kebentuk kayak gini. Emang tulang tuh kan teres. Emang harusnya seperti ini. Ya lurus aja di badan tuh, nggak gini. Kalau yang togut kan biasanya Berat biasanya sih. Sana. Jadi ketemu. ada. Mana kalau misalkan lihat di jalan ada yang itunya kecil tapi dia tuh kalau mau gitu-gitu apa sih? Yang kelihatan gede mungkin, kan nggak tahu. Misalnya nggak gedein itu tapi jadi Ada yang bilang bisa. Tergantung fat distribution-nya. Kalau misalkan fat distribution emang di sini, nah fat distribusinya itu bisa dipindahin nggak? anjing. Iya. Ayo bikinnya kayak gitu. Nggak bisa. Makanya Makanya orang misalkan apa? fat dari paha misalkan, paha dari perut, terus oh gimana ya caranya biar bisa si fatnya teh ganti ke pindah ke dada misalkan. Iya. Tapi di sini kecil, tapi di sini si dadanya jadi nggak gede. bisa. Nggak bisa. Oh jadi setiap orang pokoknya unik aja. Iya, sebenarnya beda. Ada yang kan punya teman kali yang gelambirnya di sini doang, yang pahanya doang, atau Aku kutisnya mau doang. Nah, mana tapi nggak kayaknya bisa. fat mana di perut doang. Nah, saya mau juga kalau fat makan banyak di perut, Gitu. di perut, sama di paha sih, tapi banyak kan di perut. Oh jadi banyaknya suntik lemak tuh itu karena nggak bisa enggak maksudnya Sedap lemak karena memang fat distributionnya nggak bisa dipindahin. Iya. Oh Tapi tidak dianjurkan. untuk sedap lemak tuh. Iya. ya iyalah. Oh iyalah. Kalau masih plastik Kenapa masih plastik anjing? Itu kan bukan bidang aing. Jadi kecantikan anjing. itu kan bukan aing bidangnya. tapi aing bisa nggak dipitin sama nih
bisa aja. Untuk sekarang mungkin ya ini aja lah, share aja lah, nggak usah piti-pitian. Padahal kecil 10 kilo turun. Kalau misalkan kita nge-gym, nanti sama dia dihalangin yang ngeliat macam gitu. Ini nggak mau, belum mau ini. Enggak. Tapi kesibukan mana apa sekarang? Jualan online, terus nge-gym baru-baru lagi ya, baru 2 minggu lah. Emang sebelumnya stop? Sempat stop dari awal tahun ini sampai ya baru mulai lagi. Jadi sampai 10 bulan, 11 bulan stop. Dia turun 10 kilo. Terus ngejaga badan tetap kayak gini? Caranya Ini udah gimana? kurus banget sebenarnya, udah insecure sebenarnya itu. Udah biasa. Saya Ini insecure. Ini saya udah kebiasaan lebih gitu. Oh ini kurang. Itu kurang gitu. Biasanya segini kan nih? Sampai Masih aja sampai kecil itu, baju anjing. ketat. Enggak. Enggak. Ini enggak lah. tapi pasti turun 10 kilo jatuhnya ke mental nih. Loh, mental asli mental. Jadi misalkan biasa ngangkat beban yang berat, sekarang cuma kuat berapa gitu. Itu kayak lawannya bukan lawan kemalasan, tapi lawan ke mental sendiri gitu. Apa yang ngebuat di stop 10 bulan? Stop 10 bulan pertama ya kesibukan ya awal tahun. Terus mama sakit. Itu yang mama sakit sih, mama sakit Karena itu mama. ikut ngurus lah paling. Nggak bisa ditinggal. Saya kan adek kebetulan kuliah sambil kerja kan di kampusnya. Kakak kan sekarang udah pindah ke Pekanbaru sama suaminya. Si ayah kan cuma datang malam, kalau nggak keluar kota kan. Kan makanya cuma kerja di rumah, jual online, main game segala macam kan di rumah atau apa. Itu tuh mau keluar rumah tuh kayak berat gitu. Emang harus di luar ya? Tapi ketika 10 bulan itu tuh tetap ngelakuin kayak push up, sit up di rumah Enggak nggak? sih, enggak. Oh benar-benar Bener-bener saja. Saya memang kayak ya, hilang semangat aja, ya hilang semangat aja. Jadi harus ada semangat dulu. Nah itu salah gitu sih. Oh, sempat kehilangan arah lah. Tapi sekarang kembali lagi. Ya balik lagi Ini alhamdulillah. jual online apa sih? Baju sih, baju kaos. Apa sebutin biar teman-teman si anjing Nama ini nonton tokonya beli. apa gitu? Oh beli anjing. Enggak, Maksain. ini bootleg lah katanya. Bukan bootleg apa ya? Resell lah, ini resell sama temen. Baju kaos sih dia nih. Kalau misalkan di Shopee bisa lihat bulwark.store. Oh Spellingnya, semua. Kaos biasanya kan? spellingnya kayak gimana? BULWARK.store. Nah, jelaskan. Catat anjing. Anjing belanja gue. Itu buat cowok semua? Unisex, tapi kaos, mostly kaos. Nah ngebahas seks. Apakah Kenapa jadi seks? unisex? Terus kan unisex pakaian. Kenapa jadi ke seks? Nge-gym bagus nggak? Mungkin ada orang-orang yang Buat ketahanan gitu. kita kan juga harus memberi edukasi bos. Katanya sih berpengaruh ya, katanya sih berpengaruh. Dari yang Yang lama, dirasain? kok yang dirasain? Goblok banget. Enggak. Nge-gym itu ngebuat hormon testosteron laki-laki tuh meningkat ya. gitu. Itu tuh hormon itu bener-bener kayak penting banget lah buat Oke dokter boy itu dipikirkan kerabat aja ini kayak aja. Enggak, terus penting banget itu buat laki-laki ya. Itu buat tulang, buat rambut, buat otot, buat gairah gitu. Itu ngaruh. Si hormon testosteron itu. Nah, makin lama makin tua itu turun hormon tuh. Makanya di olahraga atau gym tuh bisa naikin atau bisa ngestabilin. Lebih lama. Setidaknya ketika maneh tua tidak terlalu turun banget. Jadi kalau misalkan mana segini, mana tuh di atas nih. Ketika turun bareng-bareng teh. Nah, gitu. Iya. Kasarnya ketika mana udah di 0%, dia 12. dia masih di 50 kalau nggak di 40. Jadi makanya orang-orang tua tuh mau berotot juga tetap kayak kurus gitu. Emang hormonnya udah kurang.
sekarang udah kurang. Kalau orang-orang di Gasibu-Lari yang bapak-bapak itu walaupun dimanapun dia olahraga ya segitu-gitu aja. Ya mungkin bisa dimaksimalin potensinya, tapi nggak akan bisa kayak anak-anak Udah. umur 20-an itu nggak bakal bisa. Tapi sekarang gym banyak anak-anak muda. Banyak sih sekarang kayak nggak ada TikTok kayak Geriano itu tau nggak sih? Siapa itu? Ada influencer TikTok Indo lah. Oh, Geriano itu kayak influencer. Cing Zarif aing tahu. Ya ini nggak jadi. Tahu kan saya cok sana gitu. Apa? Ya udah, Mas aing ngangkat-ngangkatnya Mas aing gampang ngeditnya sumpah. Tapi influencer itu berhasil. Itu berhasil sih, itu berhasil buat orang tuh melek buat dia tuh olahraga gitu. Tapi ada nggak yang keberatan sama mana? Kayak gini ngobrol-ngobrol, ikut hari ini beda gitu. Ada orang-orang yang ada aja. Tapi kebanyakan sih, nggak banyak, cuma dikit. Soalnya karena gua biasa hidup di kalangan gamer gitu ya. Apalagi gamer kayaknya susah deh. Gimana susah banget kalau nggak depan PC nggak mau. Kita rekomendasiin dia ke sini Mas. Dia kan kecil aja. oh iya, Bisa loh dia. harus agak dikerasin ya, biar olahraga. Dia mau enggak ya dulu. Kalau bingung baru bisa bantu. Masa dipaksa aja. Tapi kan itu tempat dulu Bos. Di kalau Nggak mau. kalau kehidupan di tempat Iya. maksat. Itu kan kehidupan. Tapi ada nggak kerasa aktivitas mana setelah badan kayak gini ngangkat galon Wah, anjing. Tapi itu sebetulnya Ah, bener. Iya asli. Angkat galon. Tapi dulu sih waktu mah di tipis kering, sebenarnya nggak bisa angkat galon. Jujur pernah waktu itu pernah ya punya mantan rumah ya, galonnya habis. Angkatin dong. Seumur umur sumpah nggak pernah angkat galon, emang nggak kuat. Disuruh angkat. Coba Malu anjing. bayangin guys, dia sekecil apa, sumpah kecil banget dia dulu. Nah, terus Itu malu banget anjing. terus gimana? Dia yang angkat. Udah licin. Padahal mengangkat aja anjing. Untung nggak tahu sekali ya ini kalau misalkan tuh sama pacaran ini kelihatan banget aja. Semua jujur itu malu banget sih. Oke. Ada yang mau nanya apa lagi? Tapi ini mau ngegedein lagi kah atau merasa udah cukup? Gedein lagi lah. Kayaknya Ini pasti aja ngegedein lagi ya? belum balik lagi ke asalnya ini. Kayaknya nggak tahu berapa kilo nggak dihitung. Biar mental amarah ya. Pola hidup. Oh, berarti ngaruh juga ya? Kira tuh cewek aja gitu yang ngeliat timbangan tuh, kena Iya. mentalnya gitu. Iya, cowok juga kena sih. Maksudnya nggak bisa. Kan mana? Masih gitu-gitu aja lebak mana? Pola hidup, rokok, aneh nggak ngerokok. Rokok enggak. Katanya kita seperti biasa ke orang-orang yang nggak ngerokok. Kenapa aneh nggak ngerokok? Kalau si Asi bangsa tuh katanya nggak suka bau. Apa sih? Bau si rokoknya, bukan bau Iya, asapnya. bau rokoknya tuh dia nggak suka. Mana alasan mana apa yang nggak membuat rokok? Dulu punya janji sih sama almarhum kakek ya. Kakek yang dekat banget lah itu. Apa-apa dikasih hadiah. Dia itu kayak bilang kayak udah Hardi mah nggak usah ngerokok, sama aja kayak Aki sampai sekarang. Berat ya. Tapi emang dari niat dari hati juga emang nggak ngerokok sih. Tapi waktu SMP tuh anjing. Kakek Saya ingat kakek. Enggak sih. Enggak, itu nggak bukan gara-gara kakek sih. Gara-gara ketawain sama Garda anjing. Buceng si anjing gara-gara Dia ngerokok. Iya, ngerokok. Dulu tuh ada yang namanya Wardas. Kalau anak-anak Algifari mungkin tahu ya. Wardas anjing. Itu anjing. Gara-gara cewek anjing. Itu alay sih jujur itu. Asi juga gara-gara Si Aci juga sama gara-gara cewek. Tapi alas itu alay sih anjing jujur. Normal aja. Iya emang alay, emang kita anjing-anjing kemarin juga di sini. Itu sebab kayak si Boya apa nanya, apa ngerokok gini? Iya bu, pengen ngerokok. Tapi waktu ngerokok ngerasa keren aja. Awalnya ngerasa keren waktu sendiri ngerasa keren waktu datang anak-anak kayak diketawain anjing. Pas ngerokok gini, Oh, langsung kena mental. Stylenya nggak bisa. Iya. nggak oke kali ya bagi mereka yang nggak oke kali ya. Jadi diketawain. Sampai sekarang nggak penasaran. Enggak sih, orang enggak.
Terus apa pertanyaan mana? Seperti biasa kalau orang rokok. Terus mana kegiatan? Kalau lagi gabut apa gitu. Ya kan kalau gitu sambil kerja. Sambil kerja, pusing ngerokok gitu. Nah, Enggak sih. Nah, terus apa gitu? Misalkan ketika lagi main game, misalkan kalah, stres dong. Minum air lah. air putih. Putih. Iya nggak masalah. Alkohol. Itu stres rilisnya itu. Iya. Air putih. Lagi main nih, nggak fokus. Anjing. Minum lah. Aqua. Iya. Dia fokus aja. Kayaknya belum gede anjing. Kan? Barbel lagi. Udah disediain barbel lagi nih loh. Anjing. Ya itu soalnya kan orang-orang yang ngerokok biasanya kalau lagi pusing kerja gitu. Iya. Pasti butuh rehat untuk ngerokok gitu. Sebentar kawan. Enggak sih, enggak. Paling kayak capek lah gitu. Langsung rebahan dulu. Enggak, tapi aing pray banget dengan orang yang ngerokok. Iya, pride-nya makanya kita nanya nih, makanya masalahnya. Cuman nggak ada keinginan ngerokok, nggak ada. Bagus. Udah, Pertahankan. Enggak, kalau misalkan berdasarkan ekonomi nih ya, keuangan gitu. Oh, mau dihitung harga rokok berapa? Nih, rokok sekarang berapa sih? 35.000 nggak sih? Enggak. Sampai ada Beli apa? Ini apa nih? Ya, Berapa? 24 lah. 24.000 sehari bisa sebungkus. 24.000 kali 30 tuh. Ya udah jangan gitu. 240 kali 3. Berarti udah hitung 1,5 kira-kira nggak bisa menang. Untuk dalam sebulan. Tapi gini kalau misalkan orang yang ngerokok, dia berhenti ngerokok, dia pasti nyari cemilan. Yang harganya itu rata-rata nggak jauh beda, sama dengan harga rokok. Berarti harus juga apanya? Habitnya, kayak kebiasaannya apa nih? Kalau lagi stres ngapain? Barbel lagi. Ini kali ya. Ini kayak enak deh. Apa dapatin? Masalahnya solusi dengan barbel. Itu bang aku. Mana udah dibawa yang modang mahal. Ini harpulai. Karyanya, itu nyanyi ke karya nggak apa-apa. Itu kan kayak mocking gitu kan, kayak enggak dapatin. Nah itu cancel ya. Enggak, ini nggak bisa. Berani sih. Tapi pesan-pesan buat orang-orang yang mau bulking kayak mana? Apa yang harus dilakukan? Awalnya step by step. Ketika sudah ada keinginan buat olahraga atau buat dietnya nih. Enggak, sorry nih. Edukasi dulu. Diet itu kalau mikirnya diet apa? Ya pokoknya pengen jadi kayak mana deh? Enggak. Kalau misalkan di kepala Adam diet tuh apa? Makan. Diet ngurangin. Diet ngurangin makanan pikiran kan. Nah, diet itu bukan mengurangi pola makan. Nah, itu banyak misconception dari orang Indo tuh, dia tuh kayak lu lagi diet ya, lagi ngurangin makan ya. Sedangkan diet itu artinya mengatur pola makan. Nah, makanya ada yang diet bulking, diet naikin berat badan, ada diet ngurangin berat badan. Nah, itu makanya diet itu. Oh, jadi ningkatin berat badan juga disebut diet. Karena kita mengatur pola makan. Jadi tahap pertamanya diet dulu. Udah itu nge-gym atau mulai latihan kecil itu gimana pribadi masing-masing sih. Kalau misalkan emang mau buat nge-gym, latihan dulu di rumah. Tapi tadi juga ketemu bosennya di mana, atau nggak kayak ngerasa kayak ambience-nya kurang nih, kayak kalau di gym kan lihat orang latihan kan kita kayak terpacu gitu. Ini orang latihan keren banget nih, awas bisa nih. Tapi jadi kebawa-bawa juga kan jadinya. Kalau di rumah tuh kadang-kadang pusat-pusat rebahan aja udah kan. Nah itu makanya bawaannya memang malas kalau di rumah. Itu pertamanya. Untuk konsistennya nih berarti. Konsistennya udah masuk mau, terus konsistennya sebenarnya ada triknya sih. Kalau konsisten emang harus dilakuin aja ya. Yang namanya rasa malas, mood emang harus dikalahin. Karena kata Muhammad Ali itu yang apa? Muhammad Ali. Ada yang dalam Al-Quran, musuh terbesar adalah dirimu sendiri. Nah itu. Oke. Ntar kalau ketika udah mungkin ada ntar nge-gym misalkan nge-gym ke depannya, terus udah tau konsistennya, tentu bakal relate perkataan atlet-atlet kayak Kobe, kayak Muhammad Ali, Mike Tyson kayak itu, dia pasti mengutarakan kalau misalkan musuh terbesar manusia itu kemalasan.
diri sendiri lah gitu. Nah itu maksud terluasa manusia itu sebenarnya. Jadi nggak perlu maneh beli sepatu Jordan, Nggak baju perlu. Under Armour, Nggak datang ke gym itu nggak perlu. Kalau itu yang ngejimnya memang banyak gengsinya. Ya kalau banyak gengsi dan banyak uang ya Iya, maksudnya. gitu. Jadi sebenarnya adalah Ya bagus juga dengan equipment dia yang proper mungkin ya. Malu nggak sih sebenarnya? Kayak dia udah oke nih sepatu, udah bagus segala macam. angkat 6 kilo. Wah, Kalau misalkan untuk dari segi beratnya mungkin nggak masalah. Tapi kayak kita merasa kayak paling oke nih gitu. Terus main pakai alatnya ngasal, bunyi-bunyiin barang segala macam, nah itu kan aneh juga gitu. oke. Tapi apa yang mana yang enggak pengen tahu apa yang dirasain dalam kehidupan sehari-hari ketika menjaga konsistenan nge-gym, olahraga lah gitu kan, terus tuh menjaga pola makan diet tadi, terus tuh kayak mengatur apa ya kadar protein, karbohidrat yang dimakan gitu. Apa yang dirasain kayak misalkan apakah badan tuh makin segar kah, atau misalkan ke muka makin cerah kah, atau gimana gitu? Nah, ya sih, yang namanya nge-gym bener-bener yang apa ya, bakal di life changing lah. Mungkin kalau misalkan nggak nge-gym, mungkin kalau nggak nge-gym, otak gue tuh nggak akan berkembang lah. Soalnya nge-gym itu efeknya Domino's. Jadi Pizza. Domino's pizza ya. Ya. Domino's. Jadi setelah nge-gym, kita kepikiran anjing demi memenuhi protein harian nih, kamu butuh uang. Jadi mikir cara bikin uang gimana ya. Pokoknya ntar keras, susah untuk dijelaskan, tapi nge-gym bakal life changing lah. Jalanin dulu aja, bakal berubah apapun dalam hidup. Gym life changing gitu. Tapi yang nanti tetap pokoknya Aing mau adu pancur sama dia yang menang. Ini Ayolah coba. Tapi kan kita pura-pura kalah aja jadi. Mana nggak usah disebutin di sini dong. Kan ini dia rekam. Oh iya udah. Dan sebentar aja saya pengen fokus ke ini. Tadi kesehatan. Saya terus termotivasi besok mau langsung ke yang mengambil member 400.000. Pokoknya langsung ke selebriti fitness. Iya dong. Langsung. Minimal hub gitu. Snapgram 10. WhatsApp 140. Tapi orang waktu itu pernah nanyain masalah nge-gym gitu. Coba orang kan nge-gym tadi. Nanyain kenapa anjing per bulannya mahal. Jangan sebutin. Dadah. Bye. Oh, emang nggak boleh disebutin? Udah. kita udahan dulu ya. Bye.